Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noven Aryansah. Ya, nomor WP 19101125610030 dari kelas SI 9. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang subsistem metodologi atau SSM dalam bisnis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu subsistem metodologi. Subsistem metodologi adalah sebuah metodologi untuk menganalisis dan pemodelan sistem yang mengintegrasikan teknologi hard system dan human soft system. SSM adalah pendekatan untuk pemodelan proses di dalam organisasi dan lingkungannya, dan sering digunakan dalam pemodelan manajemen perubahan, di mana organisasi pembelajaran itu sendiri merupakan manajemen perubahan. Oke, selanjutnya SSM dalam bisnis. Subsistem metodologi atau SSM untuk mengidentifikasi situasi di mana tidak ada pandangan yang jelas tentang apa yang menjadi masalah serta tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam mengembangkan perangkat lunak. Oke, selanjutnya yaitu 7 metode SSM yang dapat dilakukan atau digunakan. Yang pertama yaitu mengenali situasi yang bermasalah. Mengenali situasi yang bermasalah di sini yaitu sebelum menentukan masalahnya, penting untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai orang-orang yang terlibat dan menemukan serta yang mempelajari dokumentasi mengenai masalah tersebut. Oke, selanjutnya 2. Mendeskripsikan situasi. Mendeskripsikan situasi permasalahan. Setelah mengumpulkan berbagai informasi pada langkah pertama, maka masalah dapat didefinisikan dengan baik. Dalam langkah ini, permasalahannya mulai dijelaskan secara mendetail sehingga dapat menggambarkan situasi masalah yang digunakan untuk memilih informasi untuk mendukung analisis. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu merumuskan definisi dasar. Oke. Sistem yang relevan diatasi dengan menggunakan root definition untuk mengungkapkan tujuan utama dari sistem kegiatan yang dipilih dan juga menggunakan teknik Chatway yaitu suatu teknik di mana beberapa elemen digunakan untuk memahami analisis kalimat root definition tersebut. Elemen dalam teknik Chatway yaitu pelanggan, aktor atau pegawai, transformasi, pandangan dunia, pemilik, dan kendala lingkungan. Oke, yang keempat yaitu menyusun model konseptual. Model konseptual dibangun untuk menjadi model dari pola pemikiran manusia yang ketat sesuai dengan definisi akar menggunakan suatu set minimal kegiatan yang dapat ditarik dengan menerapkan pemikiran sistem. Oke, yang kelima adalah membandingkan model dan kenyataan. Membandingkan model konseptual dengan kenyataan, kembali ke dunia nyata, berpikir pada pola adopsi. Model konseptual pada tahap keempat harus dibandingkan dengan ekspresi dunia nyata. Tahap yang kedua. Oke, selanjutnya mendefinisikan perubahan. Melakukan pengembangan sistem yang layak dan sesuai dengan keinginan maupun melakukan perubahan harus didefinisikan dan dibahas agar supaya dapat dilakukan langkah tindakan berikutnya. Oke, yang ketujuh yaitu mengambil tindakan. Tindakan untuk memperbaiki situasi masalah dalam rangka mempersiapkan solusi dan menentukan bagaimana menerapkan sesuai
pada langkah. Oke, selanjutnya contoh proses dalam bisnis travel agent. Oke, yaitu saya jelaskan yang pertama, yaitu ada marketing. Di sini contoh ya teman-teman semua. Di sini ada marketing, yaitu strategi marketing dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan di daerah atau negara yang berpotensi berlibur. Oke, selanjutnya yaitu program tour. Di sini terjadi proses tawar-menawar, pembahasan program tour, seperti hotel, apa yang akan dipesan, objek wisata apa, restoran yang bagaimana, kesepakatan harga, dan lain sebagainya sesuai dengan permasalahan tentang tour. Selanjutnya reservasi. Reservasi yaitu dimana melakukan reservasi kendaraan, hotel, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembayaran. Proses pembayaran. Sesudah proses billing dilakukan proses pembayaran, pembayaran ada dalam bentuk cash dan juga bentuk deposit. Oke, selanjutnya kuesioner. Kemudian proses akhir setelah tour, para wisatawan akan diberikan semacam kuesioner untuk menanyakan kepuasan selama tour, seperti apa yang kurang, apa yang lebih, serta saran maupun kritikan untuk meningkatkan pelayanan yang di masa akan datang. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.